Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alfi Himawan dari Teknik Informatika Reguler 2 Universitas Mercubuana. Ingin mempresentasikan tugas besar 2 tentang data scientist, yaitu mesin learning. Tema yang akan dibahas, saya akan mengambil tema tentang prediksi harga rumah. Data yang saya ambil adalah data daripada rumah-rumah yang ada di Jabodetabek. Itu biasanya ada di Kagel yang dikumpulkan dari website rumah123.com. Oke, langsung saja saya mulai di Jupyter Notebook yang ada di Visual Studio. Pertama, saya melakukan import library yang diperlukan. Oke, selanjutnya saya memasukkan dataset yang bernama harga rumah Jabodetabek.csv. Inilah berikut tampilan 5 data, yaitu pertama ada indeks, terus kedua ada kolom harga, ini masih dalam bentuk rupiah ya. Nah, ini contohnya 5,9 miliar. Kemudian kecamatannya di Citra Garden, kota Jakarta Barat. Nah, ini value-nya itu adalah ada kamar tidur sebanyak 2, kamar mandi 4, carport ada 2 buah, terus kemudian luas lahannya 250, ini dalam bentuk meter, dan luas bangunannya 350. Kemudian selanjutnya saya ingin menghapus kolom indeks karena tidak diperlukan. Oke, setelah kolom indeks dihapus, kita lihat dataset info. Nah, sekarang kolom yang pertama itu ada harga ya, bukan indeks lagi. Dia tipe datanya integer, kecamatan dan kota tipe datanya objek, kamar tidur, kamar mandi, carport itu integer, luas lahan dan luas bangunan float. Ya, kita bisa lihat tadi luas lahan ada koma di belakang dan luas bangunan sama itu float. Karena indeks sudah dihapus, maka otomatis saya ingin melihat data duplikat. Ternyata banyak sekali data duplikat yang ditemukan. Oke. Dari total 14.532 data ya, ada 891 data duplikat. Kemudian saya lakukan penghapusan data duplikat. Oke, setelah data duplikat dihapus, saya membagi harga ini menjadi 1.000.000. Kenapa saya bagi 1.000.000? Karena agar tidak terlalu banyak nol di belakang, supaya data lebih mudah dibaca. Oke, kita bagi 1.000.000. Kita ubah datanya menjadi integer ya, harga ini, supaya tidak float ya. Kemudian setelah itu saya ingin melihat data kosong ya, jumlah data yang kosong. Setelah dari data ini, data kosong ada di luas lahan dan luas bangunan ada 3 nih luas lahannya. Contohnya nih ada 6 nih. Nah, ini 6, ini ada data kosong yang nggak ada isinya. Ini bisa menunjukkan missing value. Luas bangunan juga ada 4 nih, ketemu ada 4 buah data kosong. Saya drop data kosongnya atau saya hapus data kosongnya. Kemudian tampilannya udah nggak ada lagi data kosong. Nah, setelah itu saya ubah luas lahan dan luas bangunan yang sebelumnya tipe datanya float ya, sebelumnya float menjadi integer. Nah, saya cek lagi, sekarang sudah menjadi integer. Oke. Setelah itu saya ingin hitung harga per meter kubik. Karena di pasaran tanah itu properti biasanya menghitungnya lebih afdol atau lebih bagusnya harga per meter ya. Oke. Dengan rumus harga per meter ini saya dapat daripada harga total dibagi dataset luas lahan ditambah
luas bangunan. Jadi luas lahan dan bangunan ditambah ya. Nah, dari itu harga totalnya dibagi pertambahan luas bangunan dan luas lahan. Oke. Selanjutnya saya tentukan ini contohnya nih dataset yang sudah saya bagi per harga per meternya. Saya tentukan juga nilai apa namanya jenis harganya. Jenis harganya itu saya bagi menjadi 3 berdasarkan kuartil. Kuartil 1, median, nah kuartil 3. Jadi ada murah, menengah, dan mahal. Nah, contoh datanya seperti ini. Harga 5,9 miliar contohnya di Citra Garden, Jakarta Barat dengan kamar tidur 2, kamar mandi 4, karpet 2, luas lahannya 250, luas bangunan 350. Nah, ini harga per meternya ketemu 10. 10-nya ini hitungannya juta ya, karena kan tadi dibagi juta. Jadi harga per meternya juta, termasuk jenis harga menengah ya. Seperti itu. Selanjutnya saya tampilkan di slide-nya. Saya ingin melihat pembagian datanya yang minimalnya ini ada 1. Jadi ini ada 1, berarti ini ada suatu outlier ya. Data ini terhitung 13.634 dengan rata-rata 8.769. Minimalnya 1, ini ada outlier nih 1. Kemudian paling 25%-nya ada 2.000, 2 miliar nih harganya. 50%-nya 3,8 M ya. Terus 75%-nya 8,5 M. Nah, ini maksimal harganya ketemu ada banyak nih, 870 miliar. Ini paling tinggi nih. Luas lahan juga paling tinggi, ada 17.714. Luas bangunan 15.331. Ini banyak sekali nih, 15 hektar. Biasa kamar tidurnya ada 150, kamar mandi 150. Mungkin ini hotel atau villa riset ya. Nah, ini saya lakukan dari sebuah data ini, saya temukan satu, saya pengen lihat nih, luas lahannya. Jika dia di bawah 15, ya, nggak masuk akal dong dalam apa kalau properti itu punya luas lahan di bawah 15 meter itu terlalu kecil. Nah, kita temukan data ini merupakan data yang nggak masuk akal, outlier. Contoh nih, Pantai Indah Kapuk, rumah di Pantai Indah Kapuk harganya 3,5. Dia punya kamar tidur 3, kamar mandi 3, bagasinya atau carportnya punya 1, garasi ya, garasi punya 1. Itu luas lahannya 9, tapi luas bangunannya 128. Ini jauh banget ini. Perbandingan nggak masuk akal. Nah, sama, yang kedua juga luas lahannya cuma 2 meter, tapi luas bangunan 196. Bisa jadi ini missing value karena salah ketik ya, salah input data. Nah, saya anjurkan ini seperti ini dihapus ya. Data ini akhirnya kita hapus. Sisa datanya 13.631. Kemudian saya temuin lagi nih filter data ya. Luas bangunannya sekarang 15 ya. Di bawah 15, ibaratnya kita nggak inilah buat tempat tinggal kita nggak masuk akal lah di bawah 15 tuh ya, karena sempit juga kan buat tempat tinggal kalau di bawah 15 meter luas bangunannya. Kita temukan data ada 61 ya. Contoh paling atas kita lihat nih, harga 8 miliar, Kecamatan Sunter, Jakarta Utara. Kamar tidur 3, kamar mandi 2, carport 0, luas lahan 4,400. Wah, luas lahannya luas banget ya. Tapi luas bangunnya cuma 1 meter, nggak mungkin berarti. Oke, nah ini contoh ini nih, ini nggak masuk akal, ini bisa jadi missing value, outlier ya, mempengaruhi model nantinya. Jadinya saya anjurkan untuk dihapus. Nah, ini untuk satu sudah saya hapus, kemudian saya bersihin lagi datanya, cleaning, saya cari nih
data harga per meter di atas 35 miliar. Oke, karena sudah saya cari-cari di Google ya, pasarannya harga per meter itu kalau 35 meter 35 juta maksudnya kali ya. Harga per meter 35 juta maksudnya saya tuh. 35 juta kalau di atas itu terlalu mahal. Oke, kalau udah terlalu mahal, harga per meter 35 juta ke atas, mahal sekali tuh. 1 meter 35 juta. Akhirnya saya hapus. Ada 344 data nih, saya hapus. Dan saya filter lagi data, saya bersihin data harga per meter di bawah 5 juta. Itu juga saya hapus. Oke, karena eh, pasarannya ya, di Jabodetabek juga banyak sekarang sudah 5 juta 1 meternya. Itu. Jadi saya ambil untuk pasarannya saja yang ada di Google. Saya data ini saya cari di Google. Jadi data di bawah 5 juta untuk 1 meternya ya, saya hapus. Ada 681 data, saya hapus. Nah, saya lihat lagi nih. Kita lihat lagi. Minimal harganya sekarang 300 juta. Kamar tidur 0, kamar mandi 0. Nah, ini masuk nggak ada kamar mandi, nggak ada carport buat properti gimana? Ini ada data juga yang nggak masuk akal. Nanti kita temukan harga per meternya ya masih udah di bawah 34 ya, lihat di 5 minimalnya. Oke. Nah, kok ini maksimalnya 870 miliar. Nah, ini nanti kita lihat. Jadi, saya lihat properti rumah umumnya untuk tempat tinggal itu 60 luas luasnya ya. Luasnya itu 60 sampai 500 meter kubik persegi maksud saya. 500 persegi, 500 sampai 1000 itu kategorinya rumah mewah atau super mewah ya. Di atas 1000 itu biasanya udah real estate. Karena saya lihat, saya anjurkan data yang saya pakai itu tidak termasuk real estate ya. Datanya kan ya data dari umumnya aja, umumnya yang di pasaran, umumnya yang orang-orang sebagai tempat tinggal itu di bawah 1000 1 hektar itu sudah terlalu besar itu. Kita lihat luas bangunan di bawah 1000, nah, saya lihat di atas 1000 maksud saya. Nah, ini ketemu nih. Bahkan ada yang 6000. Luas lahan 1000, luas bangunan 6000. Kamar tidur 75, kamar mandi 75 di Gading Serpong Tangerang. Ini sih masuknya bisa jadi hotel juga sih. Nah, ini saya nggak masukkan ke data yang akan saya proses modelnya karena memang saya anjurkan untuk keperluan pribadi, properti rumah ya, pemakaian pribadi, bukan seperti hotel atau real estate atau villa dan lain-lainnya. Oke, saya hapus data di atas 1000 ya, terus bangunannya di atas 1000 saya hapus. Ada 371 data yang saya hapus. Sisanya masih ada 12.174, masih banyak. Kemudian saya berdasarkan KDB atau koefisien dasar bangunan rumah tinggal yang umumnya ada di Indonesia. Biasanya rumah biasa itu 40 sampai dengan 60%, rumah mewah 25 sampai dengan 40%, villa atau real estate luas itu 10 sampai 25%. Kita fokus ke rumah tinggal biasa dan mewah saja jika luas bangunan sebelumnya ditetapkan maksimal 1000 ya. Luas bangunannya kalau tadi kita udah tentuin 1000 maksimalnya. Nah, jadi perhitungan KDB-nya itu 40% luas tanah. 1000 bagi 40%, jadi luas lahannya harusnya ya maksimalnya 2.500 meter. Kalau luas tanahnya 30% luas tanahnya itu 3.333 meter. Jadi saya akan ambil maksimalnya itu 3.333 meter untuk luas lahan.
Selebihnya saya anggap sebagai villa. Nggak perlu sih, atau real estate itu saya nggak perlu. Oke, kita filter luas lahan yang di atas 3.300. Nah, banyak nih. Nah, ya contohnya ini, supaya nah, saya hapus ada 8, saya hapus. Selanjutnya, properti rumah umumnya untuk tempat tinggal itu punya kamar tidur ya, 2 sampai dengan 4 atau 5. 6 sampai dengan 10 kamar itu jarang ditemui untuk properti rumah. Namun bisa untuk rumah dengan luas bangunan 500 sampai dengan 1.000 meter persegi. Lebih dari itu bisa dikatakan kos-kosan, apartemen atau hotel. Nah, ini saya juga masuk kriteria. Saya filter data kamar tidur di atas 10. Nah, ketemu nih. Kamar tidur banyak nih, ya, di atas 10. Oke. Luas bangunan 260 meter, kamar tidur sampai 12. Oh, ini bisa kos-kosan juga nih. Jadi saya ada 122 data ini ditemukan, saya hapus. Oke. Kan sebelum yang filter properti rumah dengan punya kamar tidur di bawah 10, maka saya filter kamar mandi 10. Anggapnya bisa aja biasanya kan satu kamar tidur itu punya satu kamar mandi. Nah, bisa jadikan seperti itu. Biasanya umumnya di Indonesia. Maka eh, kamar mandinya juga saya filter paling banyak itu 10. Jadi di atas 10 ini saya hapus. Oke, nah ini ketemu 2 data, saya hapus. Selanjutnya saya mau filter carport atau garasi yang punya 10. 10 mungkin 10 bisa diibaratkan 10 mobil contohnya ya. Oke, saya temukan data di atas 10 ini. Nah, ini ada berapa nih? Ada 13 ya. Saya hapus data dengan carport di atas 10. Sisa datanya masih ada 12.029. Kita lihat data di Discord-nya. Ini sudah masuk ke akal. Oke. Nah, sedangkan yang tadi ini kamar tidur sudah maksimal 10 ya. Kamar mandi 10, carportnya 10. Oke. Nah, ini harga per meternya 34. Loh, kok harga ini mahal banget? Ini kenapa nggak masuk outlier? Karena kita hitungannya kan tadi kita nentuinnya harga per meter. Jadi harga total ini dibagi luas lahan dan luas bangunan. Jadi masuk akal kalau misalkan harga per meternya masih 34 atau 35. Ini kan kita sebenarnya 35. 35 meter ke 35 juta, maksudnya 35 juta per meter. Jadi ini masuk masuk akal. Mungkin harga 805 sorry 85 miliar ini dia punya lahan dan luas bangunan yang besar. Bisa jadi seperti itu. Kita lihat data teratasnya. Ini datanya sudah siap untuk digunakan. Oke, kita lihat tuh tidak ada angka-angka yang terlalu tinggi ya. Oke, misalkan EDA exploratory data analisis. Kita pisah dulu ya. Data berdasarkan yang objek dan numerik. Tadi objek itu kan ada kecamatan, kota, jenis harga nih. Nah, ini kan string juga ya, maksudnya masuk objek. Untuk harga yang numerik nih, untuk data kolom numerik ada kamar tidur, kamar mandi ya, harga juga nih, carport. Nah, selanjutnya sampai harga per meter kubik juga nih masih sama. Tampilin visualisasi histogram sama box plot. Untuk harga ini paling banyak di rentang 0 sampai 5.000. Ini banyak nih. Datanya ada 7.340. Rentang harga 5.000 sampai 10.000. Ini ada 2.500 ya. Kalau paling ujung ini
Untuk harga yang tadi tuh 85 miliar sampai 90 miliar tuh ada satu ya, tadi tuh ada satu data tuh. Oke, nah ini contoh box plotnya. Ternyata yang paling banyak ini di rentang harga 0 sampai 5.000 bahkan 10.000. Untuk visualisasi kolom kamar tidur histogram, oh, kalau tidak pakai kamar tidur ada 0. Oke, nah kamar tidur maksimal ada 10, 54 data paling banyak ini di 3 sama 4. 3 ini 3.800, 4 ini ada 3.600 ya. Ini box plotnya, sisanya ini tentang harga yang paling banyak itu ada 3 dan 4. Saya itu kamar mandi juga. Oke, kamar mandi seperti ini, sama seperti kamar tidur ya. Carport juga sama datanya. Untuk lahan sama, paling banyak itu ada di 0 sampai 99 meter ini luas lahan ya. Oke, selanjutnya hubungan luas lahan dan luas bangunan terhadap harga rumah. Luas lahan dengan harga. Luas lahan ini kita lihat grafiknya ini menanjak. Ini modelnya hubungannya positif ya, kuat sih dibandingkan luas bangunan dengan harga. Ini kan lemah, cenderung menanjak tapi tidak setinggi ini. Luas lahan vs harga ya. Semakin besar luas lahan semakin tinggi harga rumah. Betul. Jadi kalau lahannya luas, harga rumah pun ikut mahal. Ini memang ada beberapa outlier kita temuin di sini. Lahan besar ya, lahannya besar tapi harga tidak selalu paling mahal ya. Harganya ini karena bisa jadi faktornya itu adalah lokasi dan kondisi bangunan ya. Terus untuk nilai tanahnya paling komponen terbesar dalam pembentukan harga rumah. Jadi luas lahan ini paling menentukan untuk berapa sih mahal enggaknya rumah itu, dilihat berdasarkan luas apa enggak lahannya. Kemudian luas bangunan dengan harga hubungannya positif ya, tapi lemah. Rumah dengan bangunan lebih besar juga termasuk cenderung lebih mahal. Ya ini betul. Titik lebih menyebar, banyak rumah dengan luas bangunan mirip, harga berbeda jauh. Nah, luas bangunan mirip, harga berbeda jauh. Luas bangunan itu pengaruh, tapi faktor utamanya ya tetap lokasi. Oke, lokasi dan lahan gitu yang paling dominan menentukan harga. Saya buat subplot untuk harga per meter dibanding dengan harga luas dan luas lahan. Oke, harga per meternya ini ya dia sama, hubungannya positif tapi tidak terlalu kuat ya. Harga per meter dengan harga, semakin mahal harga per meter semakin mahal total harga rumah. Harga per meter juga indikator kuat untuk bedain kelas properti murah, menengah, mahal. Oke, dari ini dengan harga per meter selanjutnya subplot harga per meter dengan luas lahan. Ini pola menarik nih, kenapa begini ya. Properti dengan lahan kecil variasi harga meter lebih besar, jadi lahan besar juga sama dengan harga per meter cenderung lebih stabil. Jadi ya betul nentuin lokasi lebih menentukan harga per meter daripada luas lahan itu sendiri. Jadi kalau lokasi ini beda-beda harganya nih, properti dengan lahan kecil variasi harga lebih besar tergantung lokasinya di mana. Oke, itu lokasi juga menentukan.
selanjutnya support untuk harga dengan kamar tidur, harga dengan kamar mandi. Nah, ini hampir sama ya hubungannya, positif tapi cukup lemah. Untuk kamar tidur ini lemah, tapi untuk kamar mandi ini lebih kuat sedikit. Jadi rumah dengan kamar tidur lebih banyak cenderung lebih mahal, tuh banyak variasi harga pada jumlah kamar yang sama. Oh ya, tergantung kalau harganya apa, jumlah kamarnya sama, variasi harganya beda-beda. Ya, tadi karena memang lokasi yang menentukan. Terus untuk kamar mandi pun dengan harga rumah mewah biasanya punya banyak kamar mandi. Kamar mandi sering jadi indikator tingkat kemewahan, tetapi tetap bukan faktor utama harga. Oke, selanjutnya saya buat distribusi kecamatan top 10. Nah, jadi sebenarnya data ini kumpulan daripada data set Jabodetabek. Cuman yang paling banyak ini saya memang di Tebet. Datanya paling banyak di Tebet. Jadi kenapa distribusi kecamatan Tebet ini paling banyak? Ada 1271 data ya. Diikuti Kelapa Gading, Pantai Indah Kapuk, Pondok Indah, seterusnya. Untuk jumlah rumah per kota. Nah, ini tadi kecamatan, sekarang kota. Jadi Jakarta Selatan dan Tebet masuk Jakarta Selatan ini masih banyak. 4.121 data. Oke. Jakarta Barat, Jakarta Utara ketiga, Jakarta Timur beda dikit, dan seterusnya. Untuk distribusi tingkat harga, mahal ini paling banyak datanya, mahal. Ada 5.057 data. Nah, untuk murahnya ada 3.571 data dan ada 3.461. 3.401, sorry. Oke. Jadi paling mahal banyak, nah selanjutnya habis banyak murah. Menengah ini paling bawah ya. Nah, juga selanjutnya top 10 kecamatan rata-rata harga rumah paling mahal. Atas lagi punya paling tinggi. Jadi di daerah Antasari ini rata-rata harganya ini paling mahal, 38 M. Kemudian diikuti Ubi Jambi 30 M, Cikini 30 M, Simpuk 30 M, SCBD 30 M, Cipuli 29, Mega Kuningan 29. Wow. Ya, untuk data top 10 dengan rata-rata harga rumah mahal kota ya, Bogor ya, masuk 16 M. Jakarta Selatan 13, Jakarta Pusat 13, Jakarta Utara 9. Ini rata-ratanya. Bogor paling mahal berarti ya. Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Utara. Terus 10 kecamatan dengan harga tanah per meter tertinggi ya. Nah, ini baru nih. Ini baru dihitung daripada harga tanah per meternya. Jadi yang paling ini Mega Kuningan ini masuknya 29 juta per meternya paling mahal di Mega Kuningan, diikuti SCBD 9 juta. Sudirman 28, Pangsaan 27, Cikini 26,5, Belokan 26, Menteng 25, Kuningan 25, Simpang 25, Panglima 24,5. Wah. Kemudian saya filter juga 10 kota harga properti per meter tertinggi ya. Jadi diikuti per meter. Jakarta Pusat masuk paling mahal ya. Kemudian Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Tangerang, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Bogor, ya, Depok, Bekasi. Tuh juga ya. Nah, ini distribusi luas lahan. Luas lahan gitu dari 0 sampai 1000 tadi sebetulnya. Terus distribusinya. Ini ada di paling banyak ini ya, sekitar segini tempat ribuan data, 3.000-an data, 0 sampai setengah. Untuk pas bangunan pun yang paling banyak ini ada di mungkin di bawah 200, beda dikit nih, nanti 1.600 hampir ya. Saya buat diagram korelasi. Jadi kita lihat nih, ini satu ini hubungan yang kuat
Karena ini kan hubungan harga dengan harga, jelas hubungan harga pada dirinya sendiri kuat. Ini kita lihat ini contohnya nih. Nah ini kalau biru ini kan rendah, biru tebal ini cukup lebih tinggi. Nah sorry, ini tebal ini rendah, yang biru muda ini lebih tinggi. Nah semakin muda lebih tinggi. Nah mulai kuning ke oranye ini cukup kuat. Nah kita lihat ini 0,71 nih kuat nih, hampir mendekati 1. Kamar mandi dengan kamar tidur, kamar tidur dengan kamar mandi cukup kuat nih hubungannya. Terus selanjutnya luas lahan 0,77 paling kuat, ini paling kuat nih. Luas lahan harga. Jadi kita lihat nih tadi kan yang sebelumnya saya lihat bahwa luas lahan paling menentukan harga, betul. Jadi luas lahan ini dengan harga hubungannya tinggi nih, betul. Semakin banyak luas lahan, semakin tinggi luas lahan, semakin tinggi juga harga rumahnya. Oke. Untuk luas bangunan juga sama 0,75. Jadi luas bangunan semakin tinggi, harganya juga sama semakin tinggi. Untuk harga per meter dengan harga ini juga sama tinggi. Harga per meter tidak tergantung luas lahan dan bangunan. Jadi presentasi kami kualitas dan lokasi cocok untuk target model ini. Harga per meter relasinya ke fitur lain rendah. Ya, karena contoh harga ini ke luas bangunan rendah, ke luas lahan 0,3. Harga per meter ke rapot 0,9. Jadi yang paling tinggi dia cuma ke harga. Nah ini contoh cocok untuk target modeling kita, harga per meter 2. Beda dengan luas bangunan, luas lahan ini kan tinggi nih ke luas bangunan ke luas lahannya tinggi 0,65. Kamar mandi pun tinggi, ya kamar mandi itu tinggi 0,5. Jadi cuma harga per meter doang sebagai target modeling. Kamar tidur dengan kamar mandi ini tinggi tadi. Kita lihat kamar tidur tinggi. Korelasinya kenapa? Karena biasanya banyak kamar tidur juga, banyak kamar mandi ya. Sehingga kalau pakai model linear, datanya bisa multi kolinearitas atau bisa terbang tinggi. Banyak hubungannya ya. Kalau punya kalau pakai model pohon tree atau boosting itu lebih unggul ketimbang regresi linear atau regresi ya. Oke, dari data ini kita punya banyak insight, kita punya banyak masukan untuk mobil apa yang akan kita pakai. Selanjutnya saya ingin menggunakan encode data encode one hot encoding ya, untuk data-data yang objek sebagai string, contoh kecamatan, kota, jenis harga. Oke, kita lihat on code-nya. Kita jadikan harga ini dan harga per ini kita buang karena sebagai target. Nah ini targetnya, kita jadikan target modeling. Nah, oke, kita buat fungsi evaluasi model ya. Ini kita tentukan perhitungan mean absolute error, LMSA juga ya, yang score-nya atau mapping sama waktu jalaninnya kita masukkan. Jadi di sini saya cari model algoritma regresi itu ada mungkin yang saya temukan ada 11 ya. Contohnya linear regresi, multiple regresi, linear regresi, SVR ya. Seperti SVM, cuman ini khusus regresi. Kalau SVM kan klasifikasi. KNN juga contohnya kan klasifikasi, tapi ini untuk KNN regresi. MLP regression, gradient boosting, random forest, XGBoost, ini boosting nih, gradient boosting, XGBoost, like Agrian, contoh GetBoost nih boosting. Nah ini random forest nih bagi. Ada 11 algoritma yang masukkan. Saya lakukan contoh modeling ya. Kita lihat semuanya
contoh modelnya. Ya, ini hasilnya. Jadi yang paling bagus mana? Rank 1 ini ada di Random Forest. Dia punya main absolute errornya sedikit, paling dikit di antara, paling kecil lah di antara yang lainnya. Jadi untuk perhitungan errornya itu, jadi kayak dia prediksinya itu paling kecil itu melesetnya cuma 1,4 juta per meter. Nah, misalnya ini biasanya errornya lebih banyak untuk bermain. HP-nya mendekati 10%. Nah, ini sudah bagus nih. Waktunya ini 34 detik. Nah, jadi saya pilih Random Forest yang paling baik ya, karena L2-nya juga cukup bagus karena mendekati 1 kan, mendekati 80, 0,8 maksudnya ya. Ini bagus. Saya ambil, saya ingin melakukan stacking di Random Forest ini. Saya ambil stacking ini itu gabungan daripada model lain ya, disatukan random boosting dengan boosting. Boosting ini contohnya XP Boost, AKB, Check Boost, Gradient Boosting ya. Oke, RF saya masukkan base modelnya, kemudian SPB, GM, Chat, GB saya masukkan. Saya coba, ini saya mencoba apa ya? Saya mencobalah selain Random Forest, kalau di stacking hasil performanya bisa lebih baik apa enggak sih gitu. Nah, ini saya coba model stacking, saya gabungkan Random Forest dengan algoritma boosting. Nah, ini hasilnya. Random Forest dengan XG boosting. Nah, ini mainnya ini ada 1,44, LMS ini 2,38, L2-nya 79, HP-nya 11,37. Hampir mirip sih semuanya ya. Cuman waktunya Pak, ini waktunya ini cukup lama, 175. Coba bandingkan dengan tadi. Random Forest ini mainnya 1,42, HP-nya 11, L279. Nah, ini 34 detik doang. Nah, ini paling bagus 175. Mana mainnya masih beda beda ya, masih beda 0,2 lah, masih bagusan Random Forest ya. Jadi di sini kita tahu bahwa tanpa stacking pun Random Forest termasuk algoritma yang sangat kuat untuk model prediksi harga rumah ini gitu. Di sini kita tahu Random Forest ini sudah cukup kuat, cukup bagus. HP-nya pun cuma 11%. Sama coba saya juga pengen melakukan eksperimen juga kalau Random Forest kita lakukan ensemble dengan model-model lain. Kalau tadi kan ini dengan model algoritma boosting, saya pengen Random Forest di stacking digabungkan dengan contoh legacy linear, multiple linear legacy, atau legacy share, atau MLP, atau sphere, atau KNN. Jadi saya coba ini perhitungan ini contohnya nih, Random Forest dengan legacy linear ini paling baik. Jadi ini yang paling bagus ini, kita lihat mainnya dulu. Ini kan main kecil nih. Nah, ini lebih baik. Tapi kita lihat lagi. Random Forest dengan LMSE-nya 2,39, L2-nya sama, HP-nya 11. Nah, ini HP-nya lebih baik, RF KNNR. Waktunya juga lebih bagus Random Forest sama KNN ya. Ini bisa 2 kali lipat nih. Nah, ini masih bagusan ini berarti ini terbaik untuk metode stacking Random Forest dengan regresi model ya, yaitu KNN. Oke, tapi
kalau kita lihat lagi stacking ini random forest dengan KFN, coba ini 1,42, 1,39, 0,79, 11,19, waktunya 161. Wow. Tapi kalau random forest yang biasa sama 1,42, cuman RMS-nya 2,39, beda dikit doang kan. HP-nya juga lebih rendah random forest meskipun dikit, tapi waktunya jauh sekali. Tetap ya, random forest paling unggul ini, masih random forest masih paling unggul dan masih kuat. Saya lakukan eksperimen lagi, bagaimana kalau semua model random forest kita gabungkan dengan boosting, kita gabungkan dengan apa namanya base model regression. Nah, ini hasilnya malah mainnya masih kalah ya. Tuh, ini paling bagus. Random forest, XD boost dan regresi linear ini paling bagus. Karena L2-nya ini 8. Mainnya ini cuma 1,4, tapi masih bagus random forest. Waktunya aja masih panjang, 169, jauh sekali. Random forest cuma 30 detik, ini sampai 169, berarti bisa nyampe 5 sampai 6 kali lipat ya, lebih lama. Oke, kita dapat di sini bahwa metode random forest, boosting dan metode base regresi ini digabungkan ini masih bagus random forest, ternyata masih kuat random forest. Nah, saya punya ide bahwa saya coba tuning ya, tadi kan 1,44, tapi berarti yang paling mendekati itu tadi random forest KNNN ini cukup mendekati meskipun dia kalah waktu. Bisa nggak ya kalau saya eksperimen bahwa saya ambil model ini, stacking ini saya saya kurangin waktunya, saya coba ya lakukan seperti itu, saya tuning KNN nya. Hasil dari hasil tuning RF random forest dan KNN saya tuning menggunakan model juga PCA juga, memang hasilnya 1,42, RMS sebelumnya 1,4, L2-nya 0,79, mapping segini, tapi waktunya malah lebih lama bahkan ketimbang tadi time-nya selesai 1, lebih lama 10 detik. Nah ini nih ya, ini saya ambil yang paling baik. Jadi random forest meskipun 1,42, MSE-nya tidak cukup jauh ya. L2-nya 0,79 sama dengan yang lainnya, mapping-nya lebih rendah dibandingkan RFKNN, tapi waktunya jauh dibandingkan yang lain. Nah, ini model yang paling baik nih, waktu juga langsung. Kesimpulannya, random forest merupakan model terbaik secara keseluruhan, akurasi waktu jauh lebih efisien ya. Akurasinya sama, tapi waktunya jauh lebih cepat. Dibandingkan FNN sih bisa sampai 5 kali bedanya. Meskipun FKNN ini kan lebih baik ya, sedikit sekali hanya beda di MAPE sama RMS. Lalu dengan FKNN itu nggak ada perbaikan signifikan tuh, sama aja malah tuh, beda dikit banget, malah waktunya jauh banget. Jadi terbaik adalah Forest kita pilih ya. Berdasarkan perbandingan performa, Random Forest memiliki akurasi yang setara dengan model stacking LFKNN, namun dengan waktu pelatihan lebih singkat. Maka saya pilih Random Forest sebagai model. Oke, saya selanjutnya coba dengan data baru, data inputan oleh user ya. Nah, sebelum itu kan kita nggak tahu nih kecamatan apa kota apa aja yang ada di data ini. Maka saya tampilkan
ada 8 kota dan banyak kecamatan. Oke, coba saya masukkan data baru nih. Contoh Menteng. Saya ambil kecamatan Menteng. Ini random ya, saya pilih sendiri. Boleh kalian pilih yang lain. Contoh Jakarta Pusat, kotanya. Nah, kamar tidurnya 4, kamar mandi 2, carportnya 2, ya. Luas lahannya contohnya 170 dengan luas bangunnya 300. Ini saya samain yang lainnya. Saya cuma bedain lokasinya. Saya pengen tahu, benar nggak sih bahwa lokasi juga menentukan perbedaan harga. Ya, pertama saya pilih ya. Sorry, saya tes lagi. Oke, selanjutnya Green Wisata Bekasi, Kelapa Gading Jakarta Utara, BSD Serpong Tangerang, ya, terus Sentul City Bogor, Jateng Jakarta Selatan. Saya coba, nah ini hasilnya. Kecamatan BSD paling tinggi nih, ternyata meskipun jumlah kamar sama, kamar mandi sama, carport sama, luas lahan sama, luas bangunan sama, harga per meternya nih yang beda. Dia lebih mahal. Harga per meternya 13 juta, 42 per meternya. Maka total harganya 6,31 miliar ya. Beda Bogornya 6,1, Bekasi 6,1, Depok 6,1. Paling mahal ternyata BSD, kedua Kelapa Gading, selanjutnya Pejaten. Oke, itu saja hasil prediksi daripada model machine learning dengan algoritma random forest ya di wilayah prediksi rumah di wilayah Jabodetabek. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.